Pernah nggak sih Anda merasa, kok makin kerja keras, uang malah rasanya makin jauh ya? Selamat datang sahabat channel Ruang Frekuensi. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah pergeseran batin yang luar biasa kuat. Gimana caranya mengubah total hubungan kita dengan uang. Dari yang tadinya capek ngejar, jadi gampang menarik. Yuk kita mulai. Coba deh, renungkan ini sebentar. Gimana kalau ternyata semua kerja keras, semua lembur, semua target yang kita kejar mati-matian, justru malah jadi tembok yang menghalangi rezeki datang? Ini kedengarannya aneh banget ya. Bertentangan sama semua yang kita pelajari. Tapi, coba kita buka pikiran dan jelajahi kemungkinan ini bareng-bareng. Pembahasan ini saya tujukan khusus buat Anda para profesional yang mungkin udah sampai di titik capek. Merasa kayak lari di treadmill, keringetan, ngos-ngosan, tapi nggak maju-maju ke tujuan finansial yang diimpikan. Rasa lelah itu sendiri, itu sebenarnya sinyal loh. Sinyal bahwa ada cara lain yang lebih cerdas dan yang pasti lebih tenang. Oke, mari kita sebut fenomena ini sebagai paradoks pengejar uang. Coba bayangin deh, diri Anda itu sebuah magnet rezeki. Seharusnya kan menarik ya, tapi kok rasanya malah kayak nolak. Ini ada apa sih? Apa yang salah dengan magnet batin kita ini? Coba deh lihat perbedaannya di sini. Ini jelas banget. Di sebelah kiri ada energi mengejar. Ini tuh kondisi waktu kita kerja karena panik, karena takutnya cukup, merasa kurang terus. Akhirnya apa? Keputusan jadi serba buru-buru. Dan hasilnya batin kita terkuras, capek banget. Nah sekarang lihat sisi kanan, energi menarik. Tindakan kita itu lahir dari pikiran yang jernih, dari rasa cukup, dan keputusan yang diambil dengan tenang. Rasanya mengalir aja. Nah energi ketakutan di sebelah kiri itulah yang tanpa kita sadari merusak magnet rezeki kita. Gini loh kuncinya, semesta itu merespons frekuensi, bukan kata-kata kita. Rasa cemas, khawatir, deg-degan, terburu-buru yang Anda rasakan di tubuh Anda, itulah sinyal yang Anda pancarkan keluar. Anggap aja diri kita ini stasiun radio. Kalau yang diputar terus-terusan lagu kekurangan, ya siaran balasan yang kita terima juga soal kekurangan lagi dan lagi. Nah, slide ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Bukan afirmasi yang Anda ucapkan sambil lalu, tapi getaran jujur dari dalam batin Anda lah yang direspons semesta. Kalau batin kita bergetar di frekuensi cemas dan takut kurang, ya itulah realitas yang akan terpantul balik ke hidup kita. Sesederhana itu. Sekarang mungkin ada suara kecil di kepala Anda yang bilang, "Loh, kalau aku berhenti memaksa, nanti malah jadi males dong, nggak akan maju." Nah, ini adalah ketakutan yang sangat wajar. Tapi ini juga kesalahpahaman yang paling besar. Yuk kita luruskan sama-sama. Tolong perhatikan ini baik-baik ya. Ini bukan soal berhenti bekerja, sama sekali bukan. Ini soal mengganti bahan bakar dari tindakan Anda. Coba tanya ke diri sendiri, selama ini mesin Anda jangan pakai bensin apa? Pakai bensin kepanikan yang kotor dan bikin berasap, atau pakai energi kesadaran yang bersih dan efisien? Tindakannya mungkin sama, tetap menyetir, tapi kualitas perjalanannya, wah bakal jauh beda banget. Selama ini kan kita seolah-olah cuma diajari dua mode, kerja super keras sampai burnout, atau ya udah menyerah aja. Padahal ada mode ketiga, sebuah mode di mana keajaiban itu sering banget terjadi. Kita sebut saja mode mengalir dengan sadar. Di dalam mode ini Anda tetap bertindak kok, tetap produktif, tapi tindakannya itu terasa ringan, pas, dan tepat sasaran. Kenapa? Karena keputusan Anda lahir dari intuisi yang jernih, bukan dari kepanikan untuk menutupi rasa cemas. Inilah kondisi selaras, kondisi di mana magnet Anda berfungsi sempurna dan uang serta peluang mulai merespons Anda dengan cara yang benar-benar baru. Dan kalau Anda masih menyimak sampai detik ini, coba rasakan deh. Mungkin ini bukan sekedar kebetulan kan? Mungkin pesan ini memang sengaja datang kepada Anda. Tepat di saat Anda paling membutuhkannya. Anggap saja ini sebagai sebuah panggilan dari semesta untuk Anda untuk mulai melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang baru. Nah, jika pesan ini benar-benar terasa klik di hati Anda, sahabat channel Ruang Frekuensi, yuk kita buat sebuah deklarasi batin yang kuat hari ini. Klik tombol like dan subscribe sebagai tanda, sebagai sinyal ke semesta bahwa Anda siap dan merasa layak menerima kelimpahan. Lalu sebagai komitmen pada diri sendiri, tuliskan di kolom komentar sekarang juga, uang datang dengan mudah kepadaku. Rasakan energinya saat Anda mengetik kalimat itu. Tindakan Anda menuliskan komitmen itu lebih dari sekedar kata-kata loh. Itu adalah sebuah penegasan energi. Anda sedang secara sadar mengirimkan sinyal baru ke alam semesta, sinyal kesiapan, sinyal bahwa, "Hei, aku siap berubah hari ini." Oke, sekarang dari teori kita beralih ke sesuatu yang sangat praktis yang bisa Anda lakukan setiap hari. Sebuah latihan sederhana untuk memeriksa
Hari ini saya beroperasi dari energi mana ya? Jadi, sebelum membuat keputusan finansial yang penting, atau bahkan sebelum memulai hari kerja Anda, coba deh latihan ini. Pertama, hening sejenak. Pejamkan mata, tarik napas yang dalam, hembuskan perlahan. Kedua, rasakan tubuh Anda. Coba cek, ada rasa sesek nggak di dada? Napasnya pendek dan cepat. Nah, itu adalah sinyal dari tubuh bahwa Anda sedang dalam mode memaksa dari energi takut. Kalau begitu, tunda dulu keputusannya. Ketiga, cari ketenangan. Beri jeda sampai tubuh terasa lebih rileks dan pikiran lebih jernih. Itulah sinyal selaras. Baru dari kondisi tenang inilah Anda bisa melanjutkan. Kenapa latihan ini efektif banget? Karena pikiran yang panik itu ibarat air di gelas yang keruh karena diaduk-aduk. Anda nggak bisa lihat apa yang ada di dasarnya. Peluang, ide brilian, intuisi, semua tersembunyi. Sebaliknya, saat batin Anda tenang, air itu menjadi jernih. Anda bisa mengakses kebijaksanaan Anda yang lebih dalam. Dan keputusan yang Anda ambil jadi jauh lebih akurat dan menguntungkan. Nah, semua ini pada akhirnya akan membawa kita pada sebuah realitas baru yang sangat membebaskan. Sebuah cara pandang di mana uang itu bukan lagi sesuatu yang harus diburu dengan panik dan napas tersengal-sengal. Coba kita bandingkan sekali lagi. Di hubungan yang lama, yang penuh rasa takut, uang adalah tujuan utama. Pekerjaan kita seringkali cuma jadi alat buat menutupi rasa cemas. Kita bisa jadi benci uang atau malah memujanya berlebihan. Nah, di hubungan yang baru, uang itu adalah hasil, sebuah konsekuensi alami dari hidup yang selaras. Anda bekerja karena panggilan jiwa, bukan karena panik. Anda jadi netral terhadap uang, dan justru dari kenetralan itulah ia bisa mengalir dengan bebas ke dalam hidup Anda. Inilah tujuan akhirnya. Saat fokus Anda bergeser, dari mengejar uang menjadi menjalani hidup dengan sadar, tenang, dan selaras, uang akan mengikuti sebagai sebuah konsekuensi yang tak terhindarkan. Ia datang bukan karena dikejar, tapi karena ia tertarik pada kondisi batin Anda yang sudah siap menerimanya. Saya akan akhiri pembahasan kita dengan satu pertanyaan untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Hari ini saat Anda kembali bekerja, saat akan mengambil keputusan, coba tanyakan ini pada diri sendiri. Siapa yang sedang memegang kendali saat ini? Versi diriku yang panik dan selalu merasa kurang, atau versi diriku yang sadar, utuh dan tenang? Jawaban jujur Anda atas pertanyaan itu akan menentukan segalanya.